Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi politik kelembagaan, di mana dalam bab ini mencakup 4 kajian submateri, yaitu yang pertama, kelemahan pendekatan ekonomi murni, yang kedua, tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan, yang ketiga, ekonomi kelembagaan baru, dan yang keempat yaitu 3 lapisan kelembagaan. Pertama, kita akan membahas tentang kelemahan pendekatan ekonomi murni. Seperti halnya ilmu ekonomi murni, ilmu ekonomi politik kelembagaan juga berangkat dari falsafah dasar ekonomi, yaitu kelangkaan dan pilihan. Adanya kelangkaan sumber daya di satu pihak dan keinginan manusia yang tidak terbatas di pihak lain memaksa pelaku-pelaku ekonomi melakukan pilihan. Dalam analisis ekonomi murni, semua masalah ekonomi diselesaikan oleh pasar. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi akan menimbulkan trade-off di antara berbagai alternatif yang ada. Ini berarti bahwa yang timbul kemudian tidak hanya kompetisi, tetapi juga konflik. Sebab apapun pilihan yang diambil pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kelemahan ekonomi murni yang paling mendasar ialah bahwa model ini tidak mempersoalkan motivasi yang ada di belakang aktor yang terkait dalam proses atau peristiwa tertentu. Motivasi diasumsikan ceteris paribus, dan ekonom tak mau terlibat dalam analisis tentang motivasi sang aktor. Semua hal yang berasal dari bidang non-ekonomi seperti sosial, politik, dan keagamaan dianggap telah terberi apa adanya. Dengan cara ini, mereka beranggapan error bisa ditekan. Penjelasan ekonomi murni tersebut jelas terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataannya, faktor-faktor non-ekonomi ikut menentukan apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan. Karena berbagai kelemahan di atas, banyak pakar sosial politik tidak setuju dengan teori-teori dan konsep-konsep ekonomi politik yang dikembangkan oleh kaum klasik dan neoklasik, dan mengembangkan paradigma lain yang disebut ekonomi politik kelembagaan. Perbedaan ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan ialah perbedaan prinsipal antara ekonomi politik murni dengan ekonomi kelembagaan ialah bahwa ekonomi murni, terutama neoklasik, menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri dan tidak perlu berkolaborasi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dalam membahas persoalan-persoalan ekonomi. Sedangkan aliran kelembagaan memanfaatkan hampir semua ilmu sosial dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Jelasnya, pendekatan klasik lebih bersifat sebagian atau partikular, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih bersifat komprehensif. Ekonomi murni, terutama dari aliran ekonomi positif, hanya membahas seluk-beluk ekonomi pasar dengan pendekatan empirikal yang hanya peduli tentang what it is. Di sisi lain, ekonomi kelembagaan tidak hanya mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi, tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi seharusnya terjadi. Dalam pandangan ekonomi murni, ilmu ekonomi sebagai sains kebijakan senantiasa dihadapkan pada pengambilan keputusan yang terbaik dalam suatu keadaan tertentu. Dalam pendekatan ekonomi murni, yang dianggap mampu mengubah seperangkat pilihan adalah perubahan harga dan pendapatan. Sedangkan di sisi lain, dalam ekonomi politik kelembagaan, kegiatan bersama yang mampu mengubah aransemen kelembagaan juga dianggap akan mampu mengubah seperangkat pilihan individu. Sesuai cara pandang seperti ini, maka ekonomi politik kelembagaan lebih banyak membahas sekumpulan aturan main bagi berbagai pihak yang terlibat. Perbedaan lainnya ialah yang pertama, yaitu pendekatan ekonomi murni terlalu bersifat materialistik, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih bersifat idealistis. Yang kedua, yaitu
Pendekatan ekonomi murni lebih banyak mengobservasi komoditas dan harga-harga. Sedangkan pendekatan kelembagaan lebih terfokus pada biaya transaksi dan kebijakan publik. Yang ketiga, pendekatan ekonomi murni mengasumsikan tujuan individu sebagai kepentingan pribadi. Sedangkan aliran kelembagaan beranggapan bahwa selain kepentingan pribadi, juga harus diperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat luas. Selanjutnya itu perlunya mengembangkan ekonomi politik kelembagaan. Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses politik. Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Dikatakan demikian sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi politik. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kelemahan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Selanjutnya submateri yang kedua yaitu tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan. Analisis institusional minimal memiliki akar yang sangat kuat dari 3 disiplin ilmu sosial, yaitu ekonomi, sosiologi, dan politik. Pendukung aliran kelembagaan sangat banyak. Dari sekian banyak pendukung tersebut, yang dianggap sebagai bapak ekonomi politik kelembagaan ialah Thorstein Veblen. Veblen melihat kelembagaan sebagai norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku mengonsumsi maupun berproduksi. Sedangkan dari perspektif sosiologi, pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Gunnar Myrdal. Ketiga tokoh ini lebih tertarik membahas peran wirausahawan dalam industrialisasi dan pembangunan. Topik tentang peran wirausaha ini tidak dibahas sama sekali dalam perspektif ekonomi politik liberalisme, baik liberalisme klasik maupun neoklasik. Selain mengkaji peran norma dan perilaku dan peran usaha dalam industrialisasi, tokoh-tokoh seperti John R. Commons, Ronald Coase, dan Douglas North, serta Williamson lebih terfokus pada peran hukum dalam sistem ekonomi politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan antara tokoh-tokoh ini. Pertama yaitu Veblen, tentang peran nilai-nilai dan norma-norma. Seperti yang telah disinggung pada bab 3, pakar-pakar yang paling awal mengkritik pendekatan ekonomi klasik diantaranya adalah Edmund Burke dan Karl Marx. Ajaran Marx dikembangkan lebih lanjut oleh Thorstein Veblen yang dianggap paling berjasa mengembangkan aliran ekonomi politik kelembagaan. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama memiliki bias terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Sebab struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Adapun perilaku masyarakat bisa berubah disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Bagi Veblen, keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan institusi. Institusi yang dimaksudkan Veblen tidak dalam pengertian fisik, tetapi lebih tersangkut pada nilai, norma,
kebiasaan, dan budaya yang biasanya sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat. Institusi menurut Veblen dicerminkan oleh keadaan dan lingkungan. Karena kelembagaan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, maka ia relatif mudah diprediksi, lebih stabil, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang. Institusi yang terkait dengan nilai, norma, dan kebiasaan, budaya, semuanya tercermin dalam kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan ini, Veblen menyaksikan perubahan perilaku masyarakat Amerika, terutama dalam perilaku mengonsumsi dan berproduksi, di mana perilaku masyarakat dalam mengonsumsi dan berproduksi ada yang wajar dan ada pula yang di luar atau melebihi batas kewajaran. Selanjutnya itu pendekatan tentang peran wirausaha oleh Weber, Schumpeter, dan Myrdal. Analisis kelembagaan tidak hanya berakar dari disiplin ilmu ekonomi politik, tetapi juga dari ilmu sosial. Termasuk ke dalam pakar-pakar kelembagaan yang memiliki akar disiplin ilmu sosial ialah Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Gunnar Myrdal. Mereka banyak membahas tentang peran wirausahawan dalam proses industrialisasi. Bagi mereka, walau banyak aktor dan proses yang terlibat dalam industrialisasi dan modernisasi, tidak dapat disangkal bahwa aktor utama industrialisasi adalah wirausahawan. Menurut pakar-pakar tersebut, tindakan manusia bukan hanya semata-mata hasil proses kalkulasi individu-individu yang otonom dan terjadi di ruang hampa, melainkan berlangsung dalam jaringan relasi sosial dan institusional. Adapun perilaku ekonomi tiap orang tidak bisa dipahami di luar pemahaman atas jaringan relasi sosial dan institusional tersebut. Mereka bekerja sama dengan sosiologi dan antropologi atau ahli politik. Mereka mempelajari peran wirausahawan dalam menggelindingkan industrialisasi. Lebih lanjut, mereka juga mempelajari hal-hal sehubungan dengan peran negara dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Sistem-sistem ekonomi melibatkan ideologi serta masalah keterbelakangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya yaitu Commons, Scott, dan North yang membawa pendekatan tentang peran hukum dalam sistem ekonomi politik. Sistem ekonomi politik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma serta wirausahawan, tetapi juga oleh hukum yang membingkai sistem ekonomi politik itu sendiri. Dengan demikian, selain mengkaji peran norma dan konvensi serta peran wirausahawan, perlu pula dibahas tentang peran institusi hukum dalam pembangunan. Menurut pakar-pakar kelembagaan, ekonomi pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar perlu memenuhi prasyarat tegaknya suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Kelembagaan dilihat dari sisi hukum menentukan dan mewarnai transaksi, terutama melalui aturan main yang berlaku, sekaligus juga mengatur kelompok atau agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi. Tanpa kehadiran institusi, biaya transaksi menjadi tinggi. Selain itu, pelaku ekonomi akan menghadapi risiko penipuan, pemerasan, ancaman fisik, dan bentuk-bentuk Selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu ekonomi kelembagaan baru. Menurut Buchholz membedakan dua aliran ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Kelompok pertama terdiri dari ahli-ahli ekonomi dan sosiologi seperti Veblen dan Galbraith yang lebih banyak mengkritik pendekatan neoklasik.
Kelompok institusi baru seperti halnya kelompok institusi lama juga memperhatikan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat, hanya saja dengan menggunakan kacamata yang berbeda. Mereka tidak mengkritik, melainkan justru memperkaya pendekatan neoklasik. Hal ini terlihat dalam membahas sebagai persoalan hukum. Mereka banyak menggunakan pendekatan ekonomi Marshallian seperti analisis biaya marginal dan keuntungan marginal dalam suatu aturan atau undang-undang. Biasanya pengaruh ekonomi terhadap hukum dapat dilihat dari banyak-banyak jurnal hukum, dan penilaian sidang dipenuhi dengan diskusi-diskusi tentang keuntungan marginal dan biaya marginal. Lambat laun, pendekatan institusional baru makin menjajah dunia hukum. Tidak ada bidang hukum yang lepas dari analisis ekonomi. Sekurang-kurangnya ada 4 bidang hukum yang sudah ditransformasikan oleh para ekonom, yaitu yang pertama hukum tentang kelalaian. Sebagian besar kecelakaan masuk dalam kategori hukum tentang kelalaian, atau kadang-kadang juga disebut dengan tort law. Jika misalnya seseorang jatuh karena menginjak kulit pisang di sebuah terserba, ia dengan mengancarkan dapat menuntut ganti rugi pada manajer terserba atas dasar kelalaian. Menurut Bucklon tahun 1947, Jaksa Leonard Hunt menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian dengan mengidentifikasi 3 faktor kunci sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, akibat atau kerugian karena kecelakaan. Yang ketiga yaitu biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang kedua yaitu hukum kriminal. Tidak ada area yang tidak disentuh oleh Rapikhaus ekonomi. Ekonomi seperti Greibacher juga ikut mengaplikasikan konsep-konsep ekonomi Marshallian ke hukum tentang keluarga dan criminal law. Tentang hal yang disebut terakhir dari segi ekonomi, terdapat keuntungan dan kerugian dalam melakukan suatu tindakan kejahatan. Sekarang, apa jenis hukum yang dapat membuat orang jera untuk melakukan suatu tindakan kriminal? 2 variabel yang dianggap paling penting oleh ekonom sesuai model Becker adalah yang pertama yaitu besarnya denda yang harus dibayar, dan yang kedua beratnya hukuman. Dampak penjara berbeda untuk tipe kejahatan. Ada yang takut melakukan kejahatan karena dendanya besar, dan ada pula yang ngeri karena hukuman fisik yang diberikan sangat menyakitkan. Walaupun konsep Beckerian belum diadopsi oleh semua pihak, tetapi menurut Bucholz konsep ini lebih berharga ketimbang teori Evelyn Waugh yang mengatakan bahwa almost all crime is due to the repressed desire for authentic expression. Yang ketiga yaitu hukum kepemilikan. Apa yang dimaksud dengan hukum kepemilikan? Mengacu kepada pendapat Douglas North, yang dimaksud North meliputi kekayaan kepemilikan properti yang dimaksud North memiliki kekayaan fisik yang mencakup objek-objek konsumsi, tanah, kapital, maupun kekayaan yang sifatnya tidak nyata seperti ide-ide, puisi, formula, dan sebagainya. Menurut Ocean 1993, ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya. Yang kedua, hak untuk menerima jasa-jasa atau keuntungan dari sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Selanjutnya yaitu hukum tentang keuangan perusahaan. Selain di ketiga bidang yang sudah diuraikan di atas, masih banyak penerapan konsep-konsep ekonomi dalam bidang hukum, salah satunya dalam bidang keuangan perusahaan. Akan tetapi, karena subjek ini bersifat sangat mikro dan lagi pula tidak banyak tersentuh dengan ekonomi politik, maka tidak dibahas lagi.
Dengan berbagai penerapan konsep-konsep ekonomi dalam bidang hukum, kita lebih siap membahas topik-topik kelembagaan lainnya. Terutama pembahasan tentang kepemilikan akan dikupas lebih lanjut pada subbab 3 lapisan kelembagaan, khususnya pada bagian peran kelembagaan sebagai pengatur hubungan. Selanjutnya subbab yang keempat yaitu 3 lapisan kelembagaan. Sebetulnya definisi tentang kelembagaan sangat banyak, tergantung apakah orang melihatnya dari aspek makro atau mikro. Dari sekian banyak pembatasan tentang kelembagaan, minimal ada 3 lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik, yaitu yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Lapisan pertama kelembagaan adalah sebagai norma-norma dan konvensi. Menurut Bogason tahun 2000, definisi yang paling umum tentang institusi sebagai norma-norma dan konvensi adalah yang terlihat dari sudut pandang sosiologi, seperti yang diberikan oleh Gohler dan Brunus. Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dan sebagainya. Hampir semua aktivitas manusia memerlukan konvensi-konvensi pengaturan yang memfasilitasi proses-proses sosial. Dan begitu juga dalam setiap setting masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti dengan proses-proses sosial bisa berjalan baik. Namun, jika dilanggar, maka yang akan timbul hanya kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kelembagaan sebagai aturan main. Pada lapisan kedua, kelembagaan dilihat sebagai aturan main. Dalam hal ini, kelembagaan dilihat sebagai aturan main yang memberi naungan dan sanksi terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok dalam menentukan pilihan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan pendapat John R. Commons pada tahun 1943 yang mendefinisikan kelembagaan sebagai collective action in restraint, liberalization, and expansion of individual action. Selanjutnya, Commons menjelaskan bahwa kelembagaan adalah suatu aturan yang sudah cukup lama bercokol dalam masyarakat dan dikenal serta diikuti secara baik oleh mayoritas anggota masyarakat yang memberi naungan dan hambatan bagi individu atau anggota masyarakat. Karena kelembagaan sudah lama bercokol dalam masyarakat dan sudah menjadi konvensi, maka tingkah laku manusia relatif stabil dan polanya relatif sama dalam situasi berulang. Menurut Bogason tahun 2000, ada 3 level aturan, yaitu yang pertama level aksi, yang kedua level aksi kolektif, dan yang ketiga yaitu level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata. Dalam hal ini, biasanya ada standar atau rules of conduction. Pada level aksi kolektif, kita mendefinisikan aturan untuk aksi pada masa-masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut dengan kebijakan. Sedangkan pada level konstitusi, kita mendiskusikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsip-prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi, walaupun konstitusi bukan harga mati, biasanya lebih sulit berubah. Yang ketiga yaitu kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Lapisan ketiga kelembagaan adalah sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur individu atau kelompok pemilik, objek nilai bagi pemilik dan orang lain,
serta orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Menurut Alcian pada tahun 1993, ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu yang pertama, hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya. Yang kedua, hak untuk menerima jasa-jasa atau manfaat dari sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, yaitu hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa siapa yang memiliki suatu sumber daya, ia yang berhak mengontrol penggunaan sumber daya tersebut. Hingga batas-batas hal tertentu, hal ini dapat dibenarkan. Begitupun, seseorang tidak bebas berbuat sesuka hatinya atas barang yang dimilikinya, sebab bagaimanapun ia memperlakukan dan menggunakan sumber daya tersebut dinilai oleh masyarakat. Misalnya akan ada memprotes jika Anda menjual anak sendiri atau memperlakukan anjing milik Anda dengan kejam. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.